Cewek PA. Nonton film bokep pernah berlima. Aku juga sih. Dan ujung-ujungnya Belajar. Cuma laki-laki kalau nggak pernah nonton film bokep, mungkin di kampungnya nggak ada sinyal handphone. Omongol. Ya, Maunya dipanggil Omongol atau Bang Mongol? tante sebenarnya nggak ada masalah sih. Oh, ngondek juga sekarang. Lagi musim. Oh, ngikutin tren. Hidup di Jakarta harus punya tren. Dan kita harus jadi trendsetter. Karena? Ya mau gimana lagi? Ya nggak ada karena apa-apa. Ya pingin aja kelihatan kayak cowok-cowok cool, maskulin, nice to meet you. Oh, jadi agama atau pekerjaan? Kalau saya lebih milih pekerjaan karena kalau agama kan ranah pribadi. Tapi kan Om pendeta. Enggak. Oh, enggak. Siapa yang bilang gue pendeta? Baru. Enggak dong. Kalau kan orang melihat Mongol selim pelayanan di gereja kan selalu diidentikan sebagai seorang pendeta dong. Ya. Tidak dong. Untuk masuk di ranah pekerjaan Tuhan tidak harus sekolah pendeta. Bahkan kalau nggak salah nih, 12 murid Tuhan Yesus aja nggak ada yang sekolah pendeta. Itu karena kemauan. Karena kita pingin sharing tentang hidup. Ya. Saya pingin kalau bahasa benernya tuh kayak memberi kesaksian kepada banyak orang bahwa dengan kondisi gua yang sepertinya aja bisa sukses, apalagi Anda yang mungkin lebih sempurna, lebih cakep, punya keluarga lengkap, dan lu punya kemampuan diri yang lebih mungkin cakep, ganteng, tinggi, hidung mancung, kulit lu nggak usah harus pakai ke klinik bening, pakai piko laser, laser pikosur nggak usah. Salmo DNA. Nah, Usah. lu punya kemampuan itu kalau nggak sukses kan? Percuma. Ada pertanyaan kenapa enggak? Sedangkan kamu Mongol dari kampung, tuh tinggi juga. Untuk potongan model, ya buat baju Barbie. Kan? 100 berapa gitu tinggi gua. Gua kalau dijejerin sama si Jeffrey Nicole, ya Allah, Kayak Bapak, gini. jauh banget bang. Jauh banget cantik. Jadi kelihatan kayak, oh asistennya ya gitu. Padahal aku juga artis gitu ya. Jadi dengan apa yang Tuhan udah beri buat Mongol, ya Mongol pingin sharing kepada banyak orang bahwa gue juga bisa diberkati Tuhan, berarti Anda juga bisa diberkati Tuhan. Iya. Jadi gue hanya pingin sharing, jadi pingin berbagi, pingin memberi input dan motivasi kepada generasi yang ada bahwa Tuhan itu tetap ada sampai hari ini. Iya, tapi kan sekarang banyak anak muda yang berpikir Kak, Tuhan tuh nggak ada. Atau Tuhan tuh nggak adil dalam setiap orang. Nah pertanyaan gue, nah lu masuk di mana? Lu percaya Tuhan ada nggak? Percaya, Nah cuman kadang-kadang dari kan sisi ada muka lu kayaknya agak kurang percaya sih sebenarnya. percaya. Cuman kadang-kadang kalau kita merasa kesusahan kan kita bisa bilang, kok ini kayak Tuhan nggak berpihak ke gue ya gitu. Lah, kenapa lu menganggap dengan kondisi lu susah lu selalu menganggap Tuhan gak ada? Apa kabarnya dengan kamu? Gua anak yatim piatu, gua anak haram bahkan. Nggak punya bapak, nggak punya emak, gua aja dipasung matinya. Mati karena dipasung. Terus gimana gua menyiasati hidup? Gua makin gak percaya kepada Tuhan? Gak juga. Karena setiap fase hidup itu harus kita jalani dengan sempurna. Dan jangan ngebandingin diri kita dengan orang lain. Oh, gue pingin kayak siapa? Sofia Lacuba. Ya enggak juga. Punya apa ya? Punya kemampuan diri itu masing-masing. Pengendalian diri, gaya diri hidup lu nggak bisa disamain. Lu ngefans sama Lisa Blackpink. Jennie Blackpink. Oh, ini Jennie. Iya. Gue sumpah demi Tuhan gue nggak bohong. Mohon maaf buat temen-temen yang Blackpink mania atau Blink namanya ya. Iya. Bukan nih kamu ngel apa-apa. Kamu kagak hafal timnya mereka. Kirain apa? Kagak, ya Allah Bapak di sorga. Gue lebih hafal Pancepondaan ya Daniati. Artis zaman mak gue. Lah orang gue di kampung adanya TPRI. Nggak ada RCTI-nya, ada gue nonton. SCTV? Ya, orang TPRI aja kabur. Orang antena sama pohon kelapa tinggian antena bakal gue nyari. Mongol tuh dulu kampungnya di mana sih? Di Tamako, di Sanger, perbatasan Filipin. Berarti bukan Indonesia?
Indonesia lah, perbatasan PA nih anak. Gue mau nanya, malu lulus sekolah nggak sih sebenarnya? Lulus. Lu masuk ikut pelajaran IPS nggak sih? IPA, anak IPA. Lu anak IPA nggak belajar tentang peta bumi gitu nggak pernah? Belajar, cuman nggak masuk otak. Lu nggak masuk ya? Nggak masuk, Ya. karena Kelihatan sih dari muka. tapi aku ranking. Ranking tapi kan CP. Apa CP? Cewek PA. Kok aku ketawa sih dikata PA? Lagi. Nah, Sangir itu adalah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Iya. Morotai itu perbatasan juga dengan negara Filipina. Karena kita kan daerah alur Pasifik ya namanya. Jadi kita sebelahnya tuh Filipina. Talaut itu perbatasan dengan Filipina. Nah, itu adalah daerah paling ujung timur dari Indonesia untuk alur Sulawesi. Oh. Jadi kita di sana itu lebih banyak kan dapat radio siaran Filipina daripada Indonesia. RRI siaran Indonesia. Cuman itu kan dulu zaman Kamongol masih sekolah. Kalau sekarang udah luar biasa, udah enak gitu. Mesti udah dapat RRI Pro 2, Pro 4, terus TV juga udah ada, SCTV. Bahkan di sana sinyal handphone udah mengarah ke 4G LTE. Jadi udah bisa udah banyak lah nonton bokep. Berarti Om sering? Laki-laki, Bro. Emang setiap laki-laki harus? Laki-laki kalau nggak pernah nonton film bokep, mungkin di kampungnya nggak ada sinyal handphone. Kalau nggak ada sinyal handphone, dia nggak nonton film bokep, tapi pasti dia ada kartu remi bokep. Om, gimana sih kan Om kan suka pelayanan di gereja. Karena gue nggak suka munafik. Gue anti kemunafikan. Gue nggak suka orang yang terlihat holy shalom, assalamualaikum, terus terlihat sebagai orang yang kayaknya holy man, holiness people like that. I think itu yang namanya kemunafikan. Iya. Mending tampil apa adanya dirimu. Inilah gue sebagai manusia yang nggak punya istri, gue juga pasti punya nafsu. Ya dong. Bener. Gue maksudnya gini, wah Bang Mongol, tapi kan itu adalah keinginan daging. Ya gue masih hidup sama daging. Tetapi kan bagaimana cara memanage diri itu yang gue cari. Gue menyatakan puasa seks selama 8 tahun, tapi gue coli. Gue jujur aja, gue onani. Karena kalau nggak kanker prostat. Emang iya Om? Ya iyalah kalau jadi batu. Itu kayak teori dari Om doang deh. Lu nggak sekolah berarti, pada lu IPA. Udah bener lu cepek. Lu udah bener cewek cepek, lu cewek PA. Di IPA juga dijelasin. Manusia itu punya seksualitas yang selalu harus disalurkan. Jika tidak disalurkan berarti, maksudnya gini, penyalurannya kan ada yang bisa sama cewek. Ya. 1 bisa 2, bisa trisam, bahkan bisa ada gengbeng. Ya. Itu penyaluran hawa nafsu. Nah, tergantung pengendalian diri kita. Kamongol menyatakan diri mengharamkan berhubungan seks dengan siapapun karena gue punya anak perempuan. Ya. Karena gue takut di agama Mongol tuh kekristenan tuh mengenal hukum tabur tuai. Kalau gue tidur sembarangan perempuan, gue menyakiti perempuan, nanti anak gue disakiti. Berarti kan gue harus tidak melakukan hubungan seks tersebut. Tapi kan gue nggak mungkin nggak ngelakuin yang lain. Lagian kan sekarang nonton film bokep kan udah menjadi salah satu habit Rutinitas. orang Jakarta. Iyalah. Lagian kan udah nggak harus beli Kaset. Iya, udah ada di Twitter. Iya, gak usah beli di video. Tuh kan dia tahu. Tapi aku tuh nonton. Ketahuan berarti nonton juga kan. Aku ada ceritanya nonton. Atau jangan-jangan di akun Tante Bahenol. Oh iya Twitter kan, Iya. Tante Bahenol kan? Gak tahu. Oh. Taunya di Twitter. Cuman aku pas nonton kaget. Wow, kok bisa begini? Kenapa aku nggak bisa ya? Oh, ya jadi maksudnya gini. Jadi kan pengendalian diri ada di kita. Jadi gue nggak mau munafik seolah-olah gue sebagai orang yang suka di gereja diundang terus gue harus terlihat Baik. berbohong. Wow, is stupid man. Yeah. Gue masih pakai anting. Gue maksudnya tapi gue nggak berhedonisme apapun. Maksudnya gue cuman ciri khas. Karena gue stand up comedy termahal kan nggak mungkin gue pakai besi putih. Oh iya. Otomatis gue harus pakai aksesoris yang banyak. Masalah apakah itu asli atau tidak kan hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Iya. Gitu. Fashion ya. Ya fashion lah. Kita harus tetap berfashion. Iya, sekarang kan lagi ngetren tuh cowok-cowok pakai mutiara. Iya. Ya kan? Iya. Nah, mereka
pada ngikutin cowok-cowok Korea kan BTS itu pakai Iya, kan. pakai Padahal mutiara kalung-kalung. itu gue udah dari dulu pakai mutiara. Oh, kenapa nggak pada ngikutin omongan malah Muka jadi? gue nggak cocok jadi trendsetter. Gue kan nggak ike. Kok ike sih? Tapi kan omongan ganteng kok aku lihat-lihat. Silinder berapa deh sebenarnya mata? Enggak, normal. Gue curi. Aku kira omongol tuh Cina-Cina yang punya toko, makanya sering pakai aksesoris. Soalnya kan kalau Cina, kalau punya toko dia sering dipamerin. Oh, gue Oh enggak juga. Kalau gue sih itu cuman gimmick buat manggung. Jadi gue tuh kalau lu lihat gue manggung tuh aksesoris gue seabrek-abrek. Cincin jarinya 5, cincinnya bisa 7. Kadang cincin 1 tapi gede banget batunya gitu kan. Ada kadang pakai gelang nih kayak begini, ya kan? Ada kadang gue kalau pakai mutiara gelang sampai segini, mutiaranya bisa 6 rantai gitu-gitu. Itu udah ciri khas. Oh. Karena stand up comedian itu akan menjadi indah kalau punya persona. punya ciri khas. Yoi, nah persona Mongol dari 2011 jadi stand up adalah ngebahas tentang kebangkitan cowok KW. Kebangkitan cowok KW. Cowok yang nggak normal. Banci. Janganlah. Kena rasis kita. Jadi dulu kan kalau ada ini sepatu nih Adidas original, Ya. kan pasti ada KW-nya di Ambarazal Oh iya, 300. tahu. Nah, cowok juga sama. Ada yang normal, Ada yang KW. ada yang KW-nya. Nah mudah-mudahan aja nih, mudah-mudahan dia normal. Soalnya duduknya cantik begitu. Iya. Laki itu harus duduk begini karena dia harus menahan 2 bijinya dia. Kalau dia sampai duduk begini kan kejepit, bro. Kayak disentil penting. Gitu. Jadi aku ngomong-ngomong boleh nggak minta satu? Apanya? Aksesorisnya? Gua malu takutnya lu bawa ke pegadaian terus nanti orang pegadaian bilang, "Lah ini perak, Mas." Enggak lah, kalau ini asli emas. Ini asli berlian. Ini ada berapa biji nih asli berlian. Nah, jadi Om, Ah, lebih memilih kekayaan atau bahagia? sebenarnya kan kebahagiaan sama kekayaan kan 2 hal yang nggak boleh kita pilih sebenarnya. Karena kadang-kadang kita bahagia tanpa kekayaan, tetapi juga kekayaan juga mendukung kebahagiaan. If you not have a money, gua kursus bahasa Inggris. Jadi maksudnya gini, kalau bahasa Mandarinnya kan meyucien tutong, yaocien putong. Ya, Artinya nggak punya duit sakit perut, punya duit sakit kepala. betul. Ya kan, lu nggak punya duit, lu lapar. Iya. Lu punya duit, pala lu pusing mau beli apa, mau apa-apa Iya. ya kan. Jadi, Kalau punya duit mau beli apa kan bebas, nggak usah pusing sih. tapi apakah hidup lu cuma habis untuk membeli? Ya enggak sih. Makanya kadang-kadang aku suka nanya kayak ke Om, Hah. lebih pilih kaya atau bahagia? Gue sih, kalau disuruh milih, gue ngambil choice-nya, gue ngambil dua-dua. Seandainya cuma boleh satu, Gue milih bahagia. bahagia. Ya, karena pulang di kampung dengan masak cuman ngoseng daun singkong juga udah bahagia kok. Daripada kekayaan, karena orang sekaya apapun di Indonesia nih banyak orang paling kaya di Indonesia. Tapi kalau dia meninggal dia Muslim tetap belinya pakai kain kafan dan nggak ada di Plaza Indonesia. Lu mau beli kain kafan di Senayan City nggak ada. Nggak ada, Ada di Om. Tanah Abang. Semeter 4.000. Iya kan, muka lu melas gitu ya kan, pakai apa namanya yang hitam-hitam di sini? Iya kan, terus lu keluarin air mata kan dia meleleh nih, blebek kan? Mas gini kasih murah lo 3,5 juta, 350.000 aja lah semeter. Kalau selain Muslim, peti. Lah kalau kita Kristen, sekarang lu mau pakai peti marmer, bakal apaan? Nggak hancur kan? Iya sih. Iyalah. Tapi kalau seandainya meninggal paling keren apa? Ya salah satunya masuk agama Kristen. Kenapa? Karena pakai jas. Oh, enggak, di agama aku juga pakai jas. Lu agamanya apa? Buddha. Iya kan? Biayanya lebih enak kan? Pakai aksesoris. Kalau Muslim kan nggak boleh. Iya. Iya, ditutup kayak dodol gitu ya. Ya kan? Nggak pakai sepatu loh. Bahkan di agama kita sepatu harus baru loh. Iya. Waduh, serem. Ya kan? Pemakamannya. Lu kesalah masuk pemakaman kayak San Diego. Bikinin petinya apa? Rumahnya. Iya, apalagi Gede-gede. kadang nih pemakaman, makamnya bisa sampai ratus juta. Bener. Padahal emaknya waktu hidup ingin ke Singapura nggak dibeliin tiketnya.
Orang perkara 5 juta. Jadi maksudnya begini, kadang-kadang gue selalu berpikir konseptual gue adalah Mongol stres. Gue menghadapi hidup itu gue nggak pernah mau yang ribet. Yang ribet. Simple. Ya, di dunia stand up komedian gue dengan Cak Lontong kan punya jadwal yang lumayan banyak. Di saat kita diperhadapkan nih, kayak gue kan janjian kita jam 3 nih. Iya. Ya kan? Gue udah jam 2 keluar udah dari rumah. Karena gue preparein ke pondok ke sini ini pasti butuh 1 jam. Karena gue dari rumah Mampang, gue nyebrang ke Plaza Indo ke Senayan City. Dari Senayan City gue bisa lewat Patal. Ya kan udah gue hitung nih. Di perjalanan telepon, Mas Mongol boleh ke kantor dipanggil karena kita harus briefing untuk acara besok jam 9 pagi. Oh. Ya kan? Ya. Namanya kita penghibur, ya mau tidak mau harus ke sana. Iya. Karena kalau tidak ada bahaya-bahaya tertentu akan mengintai kami. Contoh di blacklist. Iya. Ya kan? Contoh mulutnya nanti ada beberapa orang yang ngomong, jangan pakai Mongol. Dia begini-begini. Nah, jadi mau tidak mau kita ke sana. Iya. Nah, lu tahu kan kantornya di mana? Sebelah Istana Negara kan? Dan hari ini jamnya udah jam mau pulang kantor. Ganjil genap berlaku. Ganjil genap. Tetapi tetap aja ya namanya Tamrin Sudirman Senayan City itu berdempetan. Yaudah Om. Tante. Gimana, Dek? Aku kan dengar-dengar. Om itu dulu pernah ikut sekte itu kayak setan-setan gitu ya? Om? Ya, mau gabung. Enggak. Om kan udah keluar. Maksudnya Masa kan mau gabung? Ya kan banyak banget yang nanya sama gua, Bang, gimana caranya mau gabung. Nah, gua pikir lu nanya itu mau gabung. Oh, itu bisa gabung sampai sekarang? Lu mau gabung? Enggak. Emang udah gembel lu? Emang kalau gembel baru boleh gabung? Ya sejujurnya kalau lu mau ke sana kan nyarinya duit. Oh. Lu mau sekarang gua tanya, lu mau gabung dengan satanik bakal apaan? Menyembah setan. Emang nyembah setan? Mana ada satanik nyembah satanik? Jadi Di dalam agama satanik itu nggak ada nyembah setan. Apaan setan mau disembah? Orang mereka juga tahu setan itu tidak maha. tidak ada. Tidak maha. Tidak maha. Hanya Tuhan yang maha. Hanya Allah yang maha. Maha pengasih, maha Kenapa penyayang. mereka mau masuk satanik? Kan lastnya yang dikasih. Kalau di gereja, di agama kita, makanya gereja, agama Muslim, agama Buddha, las kan nggak mungkin diberi. Emang lu party seks, narkoba, gereja ngasih begitu? Enggak. Pendetanya gua gampar. Satanik yang ngasih? Satanik ngasih. Di setiap ritual itu dibagikan hasis 666 namanya. Oh. Terus Om kenapa bisa kepikiran, gue mau keluar aja deh dari satanik? Kalau dari sisi keluar itu kan gua dapet semacam kayak quote, isi dokumen bahwa if you die, you not go to heaven but go to hell. Nah, gua mikir, wah berarti gua salah gabung nih. Loh, tapi kan di agama apapun nggak mungkin semua bakal, maksudnya kayak nggak semua bakalan dijaminin masuk surga. Sekarang gua tanya sama lu, Heaven. lu Buddha ngambil yang mana? Tridharma, Taoism atau yang Konghucu? Lu mana? Yuk masuk yang mana? Konghucu. Muka lu nggak pernah kelihatan di kelenteng lu. Lu bulan lalu baru ulang tahun Kuan Im Posat, lu dateng nggak sembayang? Enggak. Nah, lu datang ke kelenteng, lu doa buat Nabi Konghucu kapan? Nggak tahu. Soalnya Nah, lu lebih banyakan bukan ke kelenteng, mah PIK. Iya. Soalnya aku tuh kayak setahun berdoa cuma sekali. Setahun sekali, terus lu mintanya lu diberkati. Nah, lu goblok namanya. Orang Cina bilang lu sencingping plus henpen. Dah gila bodoh. Om, jadi aku kan orangnya Apa? agama Buddha. Tapi karena dulu aku sering sekolahnya di gereja, kan sekolah gereja gitu. Tapi jadi aku sering berdoa. Iya, emang di Buddha nggak ada doanya. Itu yang aku nggak tahu. Ada, itulah kenapa ke kelenteng tuh jangan nanti lu lagi susah lu baru ingat Tuhan. Soalnya aku kayak ke gereja, ke kelenteng kirain cuma setahun sekali pas Imlek. Lah lu PA lu. Lu mending nyembah pohon bonsai deh. Lu agama itu, Tuhan itu kan esa. Tuhan itu satu. Nah, lu sebagai orang Konghucu, lu harus belajar tuh kitab suci. Lu harus belajar tuh kalimat-kalimat doa yang lu
Lu harus pelajari. Jadi lu sebagai orang umat beragama Konghucu yang benar adalah lu setiap hari dalam hidup tuh lu ingat kebaikan Tuhan, kebaikan Tien dalam hidup lu. Nah itu Om, yang aku ingat malah kebaikan Tuhan Yesus daripada kebaikan. Nah sekarang gua tanya sama lu, lu yang maunya agamanya agama apa sih? Lu kalau mau agama Kristen ikut gua deh, gua bawa ke gereja. Nggak sih begini loh, Dek. You must be choice. Iya. Mas choice, lu mau pilih mana, Konghucu or Christian? Tapi kan keluarga dari kecil. Nggak boleh middle loh. Lu nggak boleh di tengah-tengah antara dua ini. Karena kalau di tengah-tengah ibarat dua kaki di dua perahu yang berbeda. Satu jalan, satu enggak, lu nyunsep. Jadi lu harus milih. Nah, kamu ngol di saat dulu gua ikut di Satanik, gua milih ngikut Kristen. Kenapa gua ikut Kristen? Kenapa Bang Mongol nggak masuk Muslim sih? Kenapa Bang Mongol nggak ikut Islam di saat bertobat dari Satanik? Karena yang ngajak gua ketemu pertama kali orang Kristen. Ya udah, di saat gua ngobrol, gua nangis, gua merasa nyaman dengan mereka, ya udah. Gua sharing, gua cerita, akhirnya gua melewati beberapa proses pelayanan untuk gua bisa clear dari Satanik. Gua harus menghilangkan tato naga yang ada di punggung sampai ke pangkal ininya. Emangnya kalau keluar dari Satanik harus menghilangkan tato? Harus dong. Karena banyak kok orang sekarang tatoan. Itu kan tato seni. Oh, beda tatonya. Beda dong. Oh, kirain sama. Tato seni itu adalah tato yang lu kebalik, lu pingin tato di sini, tato itu paling keren apalagi buat laki-laki. Lu sebagai laki-laki yang merasa diri laki-laki banget, lu kalau berani tato, alis lu yang lu tato. Gua mau lihat lu berani nggak alis lu ditato, pakein sendok di ujung. Itu kayak dia umur 40 pasti turun. Keriput. Enggak, melorot. Terus Om, jadi keluar dari sekte itu karena ada yang ngajak? Iya, enggak. Gua keluar. Karena itu yang tadi iya, quotes karena tadi. quotes itu membuat gua jadi kayak, oh berarti gua salah masuk nih, salah join with them. Kan selalu bilang join with us. Sekarang kan karena gua udah out, berarti gua anggap mereka kan. Iya. Nah, jadi dari situ gua mulai proses itu tuh butuh 4 tahun. Untuk gue bener-bener clear dari Satanik. Jadi kalau orang bilang, wah Bang Mongol enak ya, siapa bilang? Ada Dulu gue hidup, prosesnya ya? iya bahkan dulu gue hidup ketakutan. Cuman dari kesini gue mulai berani. Karena setelah gue teliti, Indonesia setannya mayoritas cacat. Tahu dari mana Om? Nah, suster ngesot. Pocong lompat-lompat. Itu kan hoax. Oh, lu belum pernah lihat ya? Belum. Lu pengen lihat setan? Enggak. Nah, terus kan ada, kalau dia hoax, terus kenapa ada film? Itu kan imajinasi Om. Lah, itu kan dari film-film setan itu mayoritas kan dari kisah-kisah nyata. Iya. Lah. Nah, lu hidupnya di mana sih, Dek? Lu jangan-jangan saudaraan sama Denny manusia ikan. Jadi lu hidup banget. Enggak dong, itu kan dari kisah nyata beberapa orang cerita tentang pengalaman dia, kayak film Mongol yang Jurik Salawe. Itu kan dari kisah nyata yang punya duit, eksekutif produser. Oh. Jadi setan Salawe itu 25 ya? Iya. Jadi Om, Nah, Om tuh lagi dihujat ya? sama siapa? Itu sama netizen. Karena Om manggil lo gua sama Pak Jokowi. oh, dihujat ya itu dia namanya ya? Iya Enggak, dong. ada yang protes. Maksudnya, gua katanya nggak sopan. Karena stand up di depan presiden, tapi pakai lu gue. Dan nggak ada salah dong. Bukan soal nggak salah, etikanya memang benar Bang Mongol salah. Gua akui gua salah. Ya. Gue tidak membenarkan diri dalam hal ini. Tapi kan gue pingin ngasih tahu ke teman-teman bahwa gue stand up di acara itu tuh mendadak. Oh. Gua itu diplot dari awal sebagai opening speech. Ya. Jadi gua dulu mengucapkan selamat datang kepada presiden. Kan assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terus baru shalom, salam apa? Om Santi terus baru salam kebajikan, Ya. rahayu. Ya. Selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo bersama rombongan gitu kan. Gua ngafalin kalimat ini karena gua dikasih waktu 1 sampai 2 menit. Jadi itu kan acara tanggal 31.
30 itu kita masih sepakat Mongol speech. Iya. Bukan stand up. Tiba-tiba disuruh jadi stand up. Tanggal 31 acara pagi itu Mongol Kesia Waro yang Putri Indonesia Ya. itu, terus ada beberapa dari penyanyi yang ngetopin lagu Mardua Holong. Kita ngisi acara Natal Kodam Jaya di Cawang, di kantor Kodam. Nah, kita masih tetap sebagai opening speech. Pulang dari acara Kodam jam 1, kita Mongol check in di hotel Art Hotel ya yang di Sarince, di belakang Sarina gitu kan. Ya. Nah, check in di situ udah rapi, Mongol ke Jakarta Theater masih tetap sama opening speech. Jadi yang gua hafal tuh assalamualaikum gitu karena kan sopannya toh tahu-tahu pas udah mau close tempat karena udah harus semprot segala macem, dibersihin, ditaruhin kain kursi. Iya, kain kursi. Datang orangnya, Bang Mongol, abang ternyata stand up aja. Gua stand up. Ini si anjing, ini sejam lagi, bapaknya udah mau dateng. Lu cek semua stand up komedian. Semua pakai materi. Kalau cuman di corporate, itu kita pakai materi yang lama juga jadi. Iya. Tapi ini depan presiden. Dan diinfoin kayak Mongol tampil di saat bapak udah mau pulang. Jadi ketum giring niji nyanyi, laskar pelangi, nyanyi sampai refnya bapak tuh pulang. Baru setelah bapak pulang, ketum giring selesai nyanyi, Mongol stand up. Berarti kan stand up nggak ada presiden. Iya. Nah, ternyata berbeda di lokasi. Ternyata ada bapaknya. Pas selesai foto bersama, kan foto bersama nih Ya. seluruh jajaran pengurus partai PSI dari DPW dengan DPP. Mongol berdiri pas di belakang Pak Jokowi. Saya sebelah sini berdirinya. Ya kan? Enggak, Mongol sebelah sini. Karena sebelah sini Bang Andre Vincent Wenas. Sebelahnya Haryanto Arbi. Jadi Mongol bapak di sini, Mongol di sini. Ya kan? Jadi bisa dibilang mendadak. Mendadak banget. Jadi bapak turun ke kursinya begini, dia ngomong, "Saya mau nonton Mongol." Langsung di belakang telepon, "Sekarang Mongol, sekarang Mongol, sekarang Mongol." Sekarang gua tanya sama lu, dengan kondisi mendadak begitu, lu masih pakai KBBI? Enggak. Masih mujur nggak celana dalam gue sebut di dalam-dalam? Gue kan terkenal yang paling jorok stand up comedian. Kenapa nama gue Mongol Stress? Iya. Karena gue ngomong celana dalam di GI. Gara-gara gue dikagetin. Langsung bunyi kon, itu langsung kelat. Dari situlah nama Mongol Stress. Nah, jadi maksudnya begini. Itu kan bukan karena kemauan diri, tetapi Iya. yang gua bahagiain adalah Pak Presiden tertawa. Ya, yang penting Pak Presiden tertawa. Jadi Om Mongol tuh bisa dibilang komik termahal dong. Ada Cak Lontong juga. Cak Lontong. Iya, Cak Lontong juga termahal. Tapi kan Om Mongol tuh satu-satunya komik yang tanpa materi. Kayak misalnya kayak tadi mendadak aja Om Mongol kayak Om Mongol nggak bisa. Gue kan Cina bapak gue. Apa urusannya? Selama ada ininya everything good. Berarti dibayar mahal dong. Apa ini handphone? Handphone endorse. Kalau masalah berbayar termahal sih sebenarnya ada Mongol, ada Cak Lontong, ada Kang Soleh. Ya. Kita bertiga ini adalah stand up corporate Indonesia. Tapi memang Mongol dari awal jadi stand up itu nggak pernah nulis. Materinya nggak pernah ditulis. Materinya di dalam otak aja. Enggak juga. Tergantung IO-nya telepon, "Bang, udah lunas ya." Nah, itu lucu pasti. Kalau belum, Kalau dia bilang, "Bang, nanti pelunasannya setelah perform ya." Nah, ini kita pasti nggak akan lucu banget. Karena mikir, ini takutnya IO-nya kabur, habis gue. Soalnya ada pengalaman kan, selesai stand up, IO-nya hilang. Ditelepon, handphonenya mati. Jadi otomatis ya udahlah. Cuman kan yang penting adalah di saat kita perform, Mongol, Soleh, Cak Lontong, kita memegang teguh no rasis, no porno, no sara, no politik. Oh. Tapi Mongol
mayoritas lebih sering materinya selalu di ujung jurang. Waktu itu kan kita TV. Stand up itu pertama itu Kompas TV. Kompas TV dengan Suci 1. Ya. Suci 1 itu kan trademarknya adalah Panji dan Raditya Dika. Ya. Persona mereka berdua tuh udah lumayan terbentuk sebelum Mongol karena mereka adalah founder dari Stand Up Indo. Bener, makanya aku lebih kenal, sebenarnya sejujurnya aku lebih kenal Raditya Dika daripada Mongol. Iya, saya itu besutan Metro TV. Oh. Saya dengan Kang Soleh adalah trademarknya stand up show-nya Metro TV. Jadi kalau Kompas itu stand up Suci 1, Suci yang kompetisi, yang melahirkan Ernest, Adriandi, nah Asep Suaji itu angkatan awal tuh. Saya dengan Soleh itu di Metro TV. Nah, nge-bridging tentang konsep stand up itu materinya dari situ gue udah mulai ngebahas tentang cowok-cowok yang dicurigai nggak normal. Itu dapatnya bukan dari mengada-ada, tapi dari kejadian nyata. Pengalaman. Berenang di pasar festival. Ada cowok yang ikut acara-acara lomba yang ngasih lihat otot perut itu loh. Apa namanya ya gitu yang pakai begitu kan? Dia berenang bareng sama Mongol sebelahan. Maksudnya kan kita nggak tegur-teguran, dia juga mungkin nggak tahu siapa Mongol. Gue juga nggak terlalu mau nyari tahu ini orang siapa. Cuman kata si bapak tukang jaga kolam bahwa dia tuh ikut lomba itu gitu kan. Nah jadi berenang pak gitu kan. Kita terpesona gara-gara dia gaya kupu. Sedangkan di renang itu gaya yang paling sulit gaya kupu-kupu. Nah, kemasukan air, telinganya. Kan kalau orang normal tuh kan ngehe gitu ya kan, angin gitu. Ini dia teriaknya begini, aw. Gue langsung ikut cowok normal. Kok cowok begini kok bunyi aw? Kok kayak bindeng-bindeng cantik gitu. Tapi kok Om bisa tahu itu lebih besar? Ya, lebih besar apa? Burungnya? Iya. Ya karena kan ngelihat dari celana renangnya. Oh jadi bukan ngeliat langsung? Lu gila aja. Sesetres gue emang nggak mungkin gue bang lihat dong. Enggak lah itu kalau mabuk. Aku kira. Berarti kalau mabuk boleh. Iya. Kalau mabuk boleh. Ya kalau mabuk ya gue kan selalu bilang gue nggak suka munafik. Gue waktu SMA nonton film bokep pernah berlima. Aku juga sih. Dan ujung-ujungnya masturbasi bersama. Oh kalau itu enggak. Nah, tapi aku punya temen kan cowok duduk samping. Jadi dia tuh tiba-tiba masturbasi. Ya emang begitu. Kami laki-laki kalau udah bangun kalau nggak dikeluarin ureng-urengan, uyeng-uyengan pala kami. Tapi kan lagi sekolah. Enggak masalah kan. Namanya seks itu kan tidak mengenal usia. Anak kecil aja bisa ngecong. Jadi tinggal begini, tanggung jawabnya seorang pria terhadap kelakuan dia dalam hal seksual itu yang membuat pria itu menjadi dewasa. Itu laki-laki itu adalah harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau memang lu mau nikahi, halalkanlah istrimu. Kalau cuman sebagai tempat untuk pelampiasan, hati-hati. Karena harga diri seorang perempuan sama juga dengan harga diri kita sebagai seorang laki-laki. Oleh sebab itu wanita itu butuh dihargai. Berapa? Cerita yang di Thailand. Yang berenang itu yang di Thailand. Enggak, kalau yang di Thailand itu manggung acara sebuah bank. Jadi Mongol inget banget tuh nama hotelnya gue nggak akan pernah inget. Tapi gue inget banget. Halo. Ini apain sih? Abis ya?